Halo Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Hari Sabtu kita ketemu lagi di segmen Sepekan Arsenal ya. Segmen dimana saya merangkum berita-berita Arsenal selama 1 minggu terakhir ini dengan harapan teman-teman bisa update ya dengan berita-berita Arsenal tanpa harus cari-cari beritanya ke sana kemari gitu ya. Oke, teman-teman, sebelumnya channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten Arsenal semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe ya. Oke, tidak berlama-lama ya, kita mulai di berita pertama kita. Oke, ini review, bukan review lah ya, lebih ke rekap ya pertandingan kemarin di mana kita 1-1 ya dengan Brighton. Ya, ini dalam pertandingan yang kontroversial ya. Sebelumnya saya juga mau minta maaf bahwa saya minggu ini tidak ada review pertandingannya ya, karena memang saya pertandingan kemarin itu saya mati lampu ya. Jadi di tempat saya mati lampu. Teman-teman kalau yang ikut live-nya juga pasti ngelihat ya, di tengah-tengah pertandingan live saya terputus gitu kan. Jadi karena memang ya itu mati lampu, jadi saya nggak nonton, baru kembali lagi setelah menit 90-an ya. Jadi 80% pertandingan saya nggak nonton gitu. Jadi saya nggak bisa melakukan review karena ya memang saya tidak menonton. Tapi saya juga lihat dari highlights ya, ini adalah keputusan untuk kartu merah Declan Rice ini yang menjadi satu keputusan yang kontroversial, menjadi perdebatan kan apakah itu kartu kuning atau tidak. Berdasarkan aturan harusnya memang kartu kuning, tapi juga ada yang bilang bahwa secara aturan itu kesalahan dari tendangan bebasnya Brighton gitu, bahwa bola masih bergulir, jadi itu seharusnya bukan kartu kuning karena bola masih bergulir. Itu tendangan bebas dari posisi bola masih bergulir gitu ya. Ya, saya sih nggak punya terlalu banyak opini tentang pertandingan ini. Saya hanya berpikir untuk masalah yang muncul setelah ini kan, karena dengan kartu kuning yang kedua jadi kartu merah bagi Declan Rice, dia terkena hukuman 1 kali pertandingan ya. Jadi tidak bisa bermain, dan ya ini pertandingan berikutnya kita akan melawan Tottenham Hotspur tanpa Declan Rice gitu kan, dan kita akan lihat nanti kan untuk masalah di lini tengah. Nah, kita akan bahas untuk masalah lini tengah ini nanti di berita selanjutnya ya. Jadi karena ini saya ada hubungannya dengan berita berikutnya nanti ya. Oke, begitu ya. Jadi untuk pertandingan kita melawan Brighton, hasil 1-1, kita kehilangan 2 poin dengan kartu merah yang kontroversial. Next berita berikutnya ya. Ini selamat ulang tahun untuk Bukayo Saka ya. Jadi ulang tahun ke-23. Tidak terasa ya kita sudah berapa musim ini kan memakai Bukayo Saka sebagai pemain bintang kita, sebagai pemain utama ya. Udah 4 musim kalau nggak salah kan, dari usia dia 19 ya. Dia udah bermain di tim utama Arsenal ya. Sebagai pemain sayap kanan di musim kemarin dia dengan 16 gol dan 9 assist ya. Jadi 25 keterlibatan gol musim kemarin. Jadi angka yang sangat luar biasa bagi pemain seperti Saka, dan dengan usianya yang makin bertambah juga tentu akan semakin akan semakin berkembang lagi. Dan mungkin sih kita akan lihat angka-angka dia untuk kedepannya akan terus berkembang. Tapi saya juga sangat senang ya dengan kehadiran Raheem Sterling, karena dengan demikian juga beban pekerjaan Saka seharusnya menjadi lebih ringan karena ada rotasinya gitu. Mungkin angkanya akan menurun karena akan dirotasi, tapi ya kita lihat gitu kan. Saya rasa ini adalah satu hal yang penting karena agar Saka ini juga karirnya bisa lebih panjang kalau menurut saya gitu kan. Ada pemain rotasinya ini, jadi kalau ada kenapa-kenapa gitu, cedera ringan pun bisa diistirahatkan dulu, jadi nggak dipaksakan bermain gitu ya. Ya ini ya, sekali lagi selamat ulang tahun ke-23 untuk Bukayo Saka ya. Sukses selalu. Semoga musim ini juga bisa membawa kita memenangkan trofi ya. Trofi utama mungkin Champions League atau EPL.
semoga ya. Oke, berita selanjutnya ya ini tadi ya kita ngomong Raheem Sterling. Di sini Sterling ya sudah dilaporkan ya ini mengambil nomor punggung 30. Ini juga agak mengagetkan ya. Karena kita pikir dia akan mengambil nomor 10 yang ditinggalkan oleh Emil Smith Rowe. Jadi nomor 10 ini banyak rumor minggu ini tentang nomor 10 ya. Yang kabarnya akan diambil Raheem Sterling, ternyata Sterling mengambil nomor 30, nomor yang ditinggalkan oleh Matt Turner ya. Mantan penjaga gawang cadangan kita ya, Matt Turner. Eh, nah ini nomornya 30 diambil oleh Sterling. Ya kita ya ini banyak yang agak kaget sih. Kenapa? Karena ini nomor yang ya bukan nomor ikonik ya, jadi juga bukan nomor yang sakral gitu kan. Kenapa Raheem Sterling pemain ini dikasih nomor 30? Harusnya kan kasih nomor yang lebih bagus gitu ya. Ya kalau menurut saya karena memang dia hanya pinjaman satu musim pula. Jadi eh, bukan ada apa ya, beda dengan David Raya yang ada kayak kewajiban belinya. Raheem Sterling ini hanya pinjaman murni, tidak ada kewajiban beli dan segala macamnya gitu. Jadi ya menurut saya sih dikasih nomor 30 ini sesuatu yang masih masuk akal ya. Jadi bukan nomor yang terlalu hebat gitu, bukan, juga menurut saya juga biar dia nggak terlalu terbebani dengan ekspektasi ya. Jadi dengan nomor 30 ini kita juga bisa lihat bahwa ekspektasi Arsenal terhadap dia nggak terlalu tinggi-tinggi banget gitu kan. Jadi bahwa dia di sini diambil hanya sebagai pelapis bagi Bukayo Saka, bahkan mungkin bisa menjadi mentor juga ya, seperti Jorginho kan. Jorginho yang disenangi oleh para anak-anak muda Arsenal ini karena dia benar-benar menjadi mentor ya di dalam tim. Apakah Sterling akan bisa mengambil peran seperti itu juga ya, kita akan lihat gitu ya. Yang pasti Sterling ini di lapangan itu diharapkan hanya sebagai untuk rotasinya Bukayo Saka. Dan semoga sih juga menjadi rotasi yang bagus ya, dan mungkin harapan saya bisa menjadi pesaing juga bagi Saka gitu kan. Sehingga Saka juga tidak merasa terlalu aman gitu kan, terlalu aman dengan posisi dia. Eh, Bisa ada yang menggantikan lah gitu. Jadi biar ada pesaing kalau buat saya. Ya ini ya untuk Sterling. Berita selanjutnya eh ini juga ya, tadi kan sehubungan dengan nomor 10 ini Kai Havertz dikabarkan ingin mengganti nomor punggungnya menjadi nomor 10 gitu kan. Dikabarkan dia menanyakan kepada manajemen Arsenal tentang ketersediaan nomor 10 ya, tadi yang ditinggalkan oleh Emil Smith Rowe gitu kan. Dan menurut saya ini juga sesuatu hal yang kayaknya hanya rumor ya. Kenapa? Karena nomor 29 ini bagi Kai Havertz ini adalah nomor yang ikonik ya. Jadi dia sepanjang karir profesional dia dari Leverkusen, lalu di Chelsea, dan sekarang di Arsenal, dia selalu meminta nomor 29. Ini adalah nomor yang dulu dipakai oleh eh, saudara laki-lakinya. Saya nggak tahu sih kakak atau adiknya ya, karena kalau dalam pemberitaan di Inggris hanya disebut sebagai brother gitu kan. Kalau brother kan bisa kakak atau adik. Jadi ya apakah itu kakak atau adik laki-lakinya itu, kalau dulu waktu saat mereka masih kanak-kanak ya, em, ini nomor yang selalu dipakai oleh saudaranya ini, nomor 29 gitu kan. Dan dia merasa juga ini sudah menjadi jimat dia, nomor 29. Jadi menurut saya sih ketertarikan dia untuk mengganti nomor punggung ini hanya rumor belaka ya. Jadi ya ini nomor 10 masih sangat terbuka untuk dipakai oleh siapapun, dan menurut saya mungkin musim ini masih akan dikosongkan, nggak tahu ya. Kita lihat nantilah perkembangannya ya, karena ini juga sudah akan ada pendaftaran ya, pendaftaran pemain. Nanti kita lihat ya ini di eh, pendaftaran pemain UCL yang nanti akan ada pemberitaannya juga gitu ya. Next
Nah ini kan tadi yang saya bilang pendaftaran pemain, Arsenal memasukkan ini daftar 23 pemain ya, jadi nggak full 25. Menurut saya juga ini adalah masalah homegrown ya, jadi kita memasukkan 23 pemain untuk daftar UCL ya, jadi untuk daftar pemain UCL. eh ini untuk squad A, jadi mungkin kalau ada yang tanya Ethan Nwaneri, Miles Lewis Kelly kemana? Mereka masih U21, jadi mereka nggak akan masuk di daftar squad A. Mereka akan masuk di daftar squad B ya. Kalau squad B ini adalah untuk pemain U21 dan tidak terbatas jumlah yang mau ditulis berapa gitu. Jadi semua pemain akademi kalau mau dimasukin didaftarin situ masuknya di squad B gitu kan. Jadi yang saya yakin sih semua pemain akademi yang dari U berapa? Menurut saya mungkin dari U18 ya. Dari U18 ke atas kemungkinan besar akan dimasukkan sebagai squad B gitu. Karena ya kalau butuh-butuh akan bisa dipakai. Dan di sini kita akan melihat beberapa konfirmasi terhadap rumor itu kan. Tadi untuk kayak Havertz di teman-teman bisa lihat ya di websitenya UEFA. Kayak Havertz masih di situ tertulis nomor 29. Jadi ya menurut saya itulah nomor yang akan dipakai Kai Havertz. Dan kemarin sempat ada apa ya, viral juga kan, bahwa Gabriel Martinelli itu nomor 10 gitu. Ternyata itu adalah typo ya dari UEFA. UEFA salah memasukkan nomor punggung. Jadi nomor punggung kayak Martinelli itu masih nomor 11. Jadi ini sekali lagi rumor nomor 10 ini minggu ini sangat kencang, ditambah tadi ini dari UEFA juga typo menulis nomor punggungnya Martinelli sebagai 10 bukan 11. Itu kan nomornya Martinelli kan 11 ya. Nah, ini sempat membuat heboh lah ya untuk jagat fans Arsenal gitu. Nomor 10 diberikan ke Martinelli, Martinelli pakai nomor 10. Nah, ya gitulah. Tapi tidak lama setelah apa ya, nomor punggung ini menjadi viral, UEFA segera memperbaiki gitu karena nomor punggung Martinelli ini masih nomor 11 gitu kan. Dan untuk nomor punggung ini menurut saya yang akan benar-benar menjadi final itu kan, akan menjadi nomor punggung final ini menurut saya akan adalah nanti list untuk IPL ya, yang harusnya sih minggu depan lah. Minggu depan ini akan di kalau saya nggak salah ingat itu tanggal 14 adalah untuk tanggal terakhir submitnya ya. Untuk pemain IPL itu siapa yang akan bermain 25 plus di dalamnya itu harus ada include 8 pemain homegrown ya untuk IPL. Dan itu di situ juga akan ada nomor punggungnya gitu. Jadi ya kita lihat bagaimana nanti perkembangannya untuk nomor punggung ini. Apakah akan ada yang memakai nomor 10? Menurut saya nanti kita akan lihat itu di mana di daftar pemain IPL ya. Jadi kita tunggulah itu nanti daftar pemain IPL, apakah akan ada perubahan nomor punggung gitu kan. Karena ya kayak David Raya itu nomor apakah masih tetap akan nomor 22 atau akan memakai nomor 1 gitu kan. Itu juga akan menjadi satu hal yang perlu kita lihat juga gitu ya. Oke, next berita selanjutnya. Oke, ya ini kemarin ini ya ada penawaran yang cukup mengagetkan dari Al Ittihad. Ini ingin membawa Leandro Trossard. Ini dilaporkan sih itu adalah apa namanya? Proposalnya ini adalah peminjaman dengan kewajiban beli sebesar 20 sampai 25 juta pound sterling gitu kan. Yang langsung ditolak mentah-mentah oleh Arsenal gitu kan. Dan ya ini kita lihat memang Trossard di awal musim ini kan sempet apa ya, ya ada protes lah ya, yang terutama kita lihat pada saat kemenangan yang minggu kemarin lagi itu ya, di mana dia mencetak gol. Dia tidak melakukan selebrasi ya, dan dikonfirmasi memang oleh Arteta bahwa itu adalah sebagai bentuk protes dari Trossard
kenapa dia tidak menjadi starter gitu kan. Dan ya ini menurut saya ya tadi menjadi satu apa ya menjadi satu kesempatan tiba-tiba bagi klub lain untuk merasa bahwa oh bisa digoyang nih Trossard bisa digoyang untuk kita ambil gitu. Dan ini Al Ittihad mencoba menggoyang gitu kan dengan penawaran tadi, peminjaman satu musim dengan kewajiban beli. Dan dari sisi usia juga Trossard kan sudah mulai untuk tahun ini, nanti dia akan masuk usia 30 kan ya. Jadi apakah Arsenal akan menjual pemain kalau sudah di atas usia 30? Menurut saya sih ini untuk Trossard dia masih menjadi pemain penting ya. Kalau menurut saya dia memang benar-benar impact player. Kenapa dia bisa menjadi impact player? Menurut saya karena memang Martinelli gitu kan, bahwa kalau Martinelli jadi starter itu back lawan itu akan sudah jadi capek gitu loh. Sehingga dengan lawan udah jadi capek masukin Trossard ini lebih bisa mengacak-acak gitu. Ya inilah pendapat saya kenapa Trossard itu sebagai impact player kalau di Arsenal, sebagai super sub, karena memang Martinelli ini yang bikin capek dulu gitu. Jadi ketika dia masuk di menit 60 70, Trossard masuk di menit 60 70 ini bisa acak-acak lawan gitu kan. Ya tapi menurut saya juga nggak ada salahnya lah ya untuk beberapa pertandingan Trossard turun sebagai starter gitu, dirotasi aja lah ya. Ini tapi sekali lagi tergantung dari Arteta sebagai manajer yang dia untuk apa ya manajemen pemain lah gitu nantinya ya. Berita selanjutnya, oke ya ini, nah ini kan makanya saya di awal musim tuh bilang bahwa Arsenal ini lebih utama adalah di midfield, bukan striker. Banyak yang bilang kan itu kalau nanti Jesus dan Havertz cedera siapa yang akan bermain. Sekarang kalau di di midfield ini kan kita Declan Rice kena larangan bermain satu game. Dan sekarang ini dari manajer timnas Norwegia ini melaporkan bahwa Odegaard ini mengalami cedera yang dibawa dari pertandingan Brighton gitu kan. Jadi tadinya dilaporkan bahwa ini cederanya saat latihan timnas Norwegia. Tapi ternyata dari manajer timnas ini mengatakan bahwa cedera ini sudah dibawa dari pertandingan Brighton gitu. Ada kemungkinan untuk Odegaard ini tidak akan diturunkan di pertandingan di apa ya di international weekend ini gitu. Dan ya ini dikabarkan juga dari apa ya dari staff medis Arsenal diterbangkan juga ke sana untuk memantau gitu. Ya ini kita tunggulah ya ini perkembangannya, tapi ini menjadi satu tanda tanya kan untuk nanti melawan eh, Spurs gitu ya di akhir pekan minggu depan gitu kan. Melawan Spurs ini apakah kita akan menurunkan siapa seandainya Declan Rice kena larangan bermain dan Martin Odegaard cedera gitu kan. Ya menurut saya sih mungkin yang akan diturunkan adalah Ethan Nwaneri ya untuk posisinya Odegaard. Lalu di sebelah kiri akan dipakai Kai Havertz gitu kan. Dan di depan Gabriel Jesus. Jesus sudah sembuh kan, mesti kayaknya Jesus udah balik ya dari cederanya. Jadi ini menurut saya, inilah kenapa saya bilang bahwa midfield kita ini lebih penting untuk diisi lagi gitu loh, untuk diisi karena apa? Karena memang midfield kita tipis loh musim ini gitu. Ya dengan banyaknya pemain yang dilepas dan pindah posisi dan apa ya dijual gitu kan. Midfield kita ini tipis gitu. Jadi ya ini makanya saya bilang di awal musim bahwa lebih penting bagi Arsenal untuk membeli midfield dibanding striker gitu. Dan ini juga, oh ya satu lagi juga kan Mikel Merino yang masih cedera kan, cedera retak tulang bahu dan itu masih 2 bulanan kan. Itu udah berita minggu lalu ya, saya beritakan kan ini untuk masalah
Merino. Jadi posisinya midfield kita ini Merino cedera, Odegaard kemungkinan cedera, dan Declan Rice ini kena larangan bermain. Siapa yang akan diturunkan? Dan ya tadi menurut saya posisinya ini adalah Havertz, Partey, dan Ethan Nwaneri kemungkinan besar. Ya kita tunggulah nih pertandingan besok. Kalau menurut saya kalau memang ini berasal dari pertandingan Brighton, ada baiknya bahwa Odegaard segera kita panggil pulang. Jadi tidak perlu diresikokan untuk bermain untuk timnas ya. Dan mungkin ada baiknya kita istirahatkan juga pada saat bermain melawan Spurs di minggu depan ya. Ya, ini jadi untuk berita cederanya Arsenal ya. Next, nah, ini berita terakhir kita ya. Ini yang dikabarkan Arsenal ini di penutupan jendela transfer kemarin ini tertarik dengan Bryan Mbeumo ya sebagai penyerang dari Brighton gitu kan. Cuman Arsenal akhirnya tidak tidak melakukan pendekatan lebih jauh kepada Mbeumo karena memang kita sudah membeli David Raya kan dari Brighton, dan kedua mereka juga baru saja kehilangan Ivan Toney kan yang dijual juga ke Arab Saudi kan. Jadi ya ini Arsenal lebih memilih untuk menjaga hubungan dengan Brighton ya. Tidak seperti kasus siapa yang akhirnya ke Chelsea itu, midfield itu saya jadi lupa itu kan, itu yang akhirnya membuat Arsenal dengan Brighton kan waktu itu hubungannya sempat panas ya. Jadi kali ini Arsenal lebih memilih untuk akhirnya mendatangkan Raheem Sterling gitu. Cuman ada pemberitaan bahwa Arsenal mungkin akan kembali untuk mendatangkan Mbeumo ini apakah di musim dingin atau bahkan mungkin musim panas musim depan gitu kan. Sebagai opsi permanen gitu untuk pelapis sayap kanan, pelapis bagi Bukayo Saka gitu. Jadi ya itu yang diberitakan, dan Mbeumo sendiri juga kemarin kan mainnya juga bagus ya kayaknya. Diberitakan ini salah satu pemain Brighton yang ya akan bersinar lah musim ini dengan hilangnya Ivan Toney gitu ya. Ya itu sih jadi untuk berita kita minggu ini ya. Eh, Banyak rumor dan ini berita cedera gitu kan. Ya kita harapkan sih nanti pada saat pertandingan melawan Spurs sudah bisa optimal lah ya. Ya, jadi paling ya itu aja sih dari saya untuk pemberitaan kita minggu ini. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang udah like, share, dan subscribe ya. Dan kalau teman-teman mungkin ada komentar tentang pemberitaan kita minggu ini, boleh tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada pemberitaan saya yang kelewatan ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.